Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Oh, Kak Len itu Oh iya, Len, kok Shalom. gitu sih? Nanti kok ngondek? Apa? Kok gitu nanti? Loh, kenapa? Apa? Nggak Kenapa? apa-apa, nggak apa-apa. Loh, lah, aku cuman ini ngechat Shalom, Len. Yuk, join Zoom. Yuk, mana emot letakku dua? Ngapain? Gak tahu. Ngapain aku lihat? Emot api-api ya, api-api. Vale, gimana UTS-mu Vale? Makan jangan-jangan Kalau anak oh ini apa? masuk Apa? masuk ditanya deh kayaknya. Aduh, tak usah ditanya itu kenapa? Eh, yang baru dibagiin cuma satu, Gimana? nggak tahu deh. Iya segitu kan, pasrah Masa? pasrah kerja berapa menit, ya udahlah ya gitu. Hmm, Ya aku selalu keluar tepat, tapi kok apa wis 97 wis, pun itu tiap bagus nak nyamai 97. Tolong. kita ini anak sing 100 soalnya. Ada apa nih yang satu? 9. Wah, Makanya di pasar tapi pasarnya 97. Tolong. Tolong. kau bilang ada yang 100 ya, kamu jangan memandang 100-nya dong. Nilai 97 itu sangat-sangat wow. Yang penting di kuliah itu dapat A. Jadi mau dapat Lulus. 80, mau dapat 100. Tapi kan itu Betul, UTS hak ngangkut. tertulis C, bukan bukan prakteknya. Gak apa-apa. Yang penting masih golongan A. Kayak saya kayak Betul, gitu. Nggak ngurusin bapaknya kayak betul, mau 80, mau 100. betul. Bukan kita sih dibagiin. Kufara kan nggak pernah bagiin. Oh iya, oh iya iya, oh iya. Kufara nggak pernah bagiin. Memang. Hmm, salah ya. So, itu ada tiga makul. Besok Ke Sufi, Sufi ku kata guys. Jangan orang yang rodok-rodok. biasanya dosen-dosen TKV itu emang agak berwarna gitu seperti jurusannya gitu. Oh iya, Ada yang ada dosen itu jadi dia itu apa namanya? Ya, ini kan anak kalian juga nggak kenal ya. Kami namanya Bu Sufi gitu ya kan. Jadi dulu itu aku itu kan apa namanya? Ada mata kuliah kerja praktek gitu kan magang. Nah, terus habis itu kayak suruh bikin buku gitu loh, buku laporan gitu kan. Jadi UTS itu suruh bikin buku laporan, laporan kunjungan, iya, iya kunjungan perusahaan, meskipun aku online gitu ya. Lalu itu terus aku oh bikin gitu. parah. Nah, terus, loh, tapi sama ibunya nggak apa suruh tempat magang. Terus aku suruh ke Bali maksudnya. Iya, Bayarin bu, asik lah. bayar. Nggak mau nanti gaji. Dulu aku kerja di asisten, terus gajiku dipotong, weh. Aku gini, sudah gaji sedikit dipotong lagi, jadi apa saya? Potong Hmm, sama Jadi Sufi. enggak, enggak kalau misalnya ke Bali. Jadi itu tempat magangku di Bali. Nah, ayo saya suruh ke Bali, suruh offline ke dalam perusahaan ini. Habis tweet saya. Oke, guys. Hmm. Terus, terus habis tapi itu kan, asik enggak?
Asik kamu. Ya kalau dibayarin sih asik ya. Dan dikasih makan babi. Asik ya. Nah, makanya asik loh. Ayo, Ya kalau dibayarin kan nggak ada yang bayarin. Itu ke siapa? ajukan. Bukan ke siapa? Ke rektor. Aku melihat jadwal Novemberku sangat berwarna sekali. Kenapa Val? November itu syuting tanggal 22 sama 29. 18 sampai 21 nih itu ono pelatihan camp leadership di Cek dah. diminta Bu Amel. Nanti diajuin ke kemahasiswaan. November tanggal 6 itu ono kunjungan sekaligus open talk. Oh. DP Desember tanggal 1-2. Pas hari ini retreat. Retreat kan 29 33. Iya. 28 sampai 28 30. 29 30. Ayo, kok aku yang hafal ya? Mabuk wisan aku. Komene. Jadwal Novemberku sangat berwarna ini. Ya. Wis full di booking kabeh iku. Terus kan aku kan kayak nojok beberapa orang toh jadi ketua. Tapi mereka itu nggak ada yang inisiatif nanya minimal nyari anggota nyari anggota aja harus aku yang suruh. Oh, kayak tolong yo kalian ini wis tak joki no acara nih tolong rek. Jadi kayak itu kan misal kunjungan industri ini kan aku kan wis ngurus kayak surat pengajuan ke industri ini terus mari ngono mau ngurus sing lainnya aku kan ngobrol-ngobrol mbak Pak Yulo wesan jadi kayak wis tak lempar tuh jobe cari orang anakan gak dicari. Wow. Oh gitu. Padahal tak minta Di kafe kunjungan hari ini. sampai industri. Oh enggak, namanya kunjungan industri. Wah. Bukan jurusan. Kayaknya kalau di kafe kunjungan sama industri nggak hobi. Nggak ngerti apa-apa. Lahan kami. Itu sari kaktus tuh. Karena belakangnya kaktus, jadi sari kaktus. Yang Desat mana? Desat. Desnat OTW pulang. Nah dia baru dijemput. Oh, Susi juga belum. Susi kan pulangnya emang malam. Diam Erik. Parah Erik. Tadi nggak boleh on cam sama Erik kayak gak usah. Oh no main move, Erik. Tadi katanya Erik nggak mau cerita. Oh ini kok. Tadi kan aku nyetel lagu Dahsyat Kasih Tuhan. Nah terus itu Erik itu bilang, wah kocak nggak apa namanya sudah dibaik tapi belum dirilis. Dia ngomong kayak gitu tadi. Parah. On cam ada Felix. Senangnya kamu ikut. Oke, Pak Ari. Halo, gimana keadaanmu? Baik-baik aja kah? Iya, aman. Semoga. Sean mana Sean? Fel. Itu habis menghadap Encik. Tak mandi dah. Ya terus. Orang agak lagi cuma 5 yang gerenlah. Jadi dia itu belum jawab. Apa nih? Main dalam lagi nih, kok orang itu lalian soalnya.
Jangan jawab. 654 deh. Men, gak usah kayak genetik. Ipimu tuh bisa bohong. Bisa bohong. Tuh. Mau bohongnya gimana, Pepe? Nik lah. Nik ini Nik yang mana? Nik Nat. Lu Nik Nat. Wah, Erik parah Erik. Masa gak boleh on cam aja orang lu gak on cam. Ah? Bilang Batak, guys. Apa? Dengan penyetan deh Batak. Ya. Nah, ini Maaf tadi ya, tadi aku lihat. pelakunya. Tadi itu aku lihat telur, tahu, tempe, batagor nih. Kok aku? Itu sih. Ayo, aku. Tapi batagor itu isinya telur, tahu, tempe, betul nggak? Gak ada tempe nih. Gak ada, Batak. Gak ada tempe nih. Ada. Namanya tuh loh, itu bakwan tahu Batagor ya? goreng. Gade-gade sih. Batak gak apa ada tempe nih. Gado ya. Oh iya, gade-gade ya, salah. Ini loh kok pelakunya. Tunggu, kita tunggu. Ini sih tunggu. Ini aku pelakunya kok yang tadi bilang. Masa apa namanya pelakunya dinyanyiin duluan sebelum dirilis. Kocak gimana gitu kan kayak gitu. Oh, sok kasih itu kan Ben. Dibilang belum rilis. Parah, Erik. Aduh. Ya apa kecewa kita sebagai jemaatnya ini kecewa Ben. Udah rilis atau belum? Loh, tadi katanya sudah lihat kalau plus filmnya. Terus sekarang nanya sudah rilis apa belum? Parah. Ben, omongan Ben, kasih anak paham Ben, kasih value Ben. Mas, Nyantol aku. Nyantol aku. Dibilang belum rilis loh. Kalau misal dibawain sebelum rilis tuh emang kenapa? Masa dia mau kocak? Parah. Parah, lagu gereja orang dibilang kocak. Parah. Gak nyantol. Otakku. Sampai hari ini belas. Hah? Sumpah nih. Tadi ngomong bisa gitu? Gak nyantol. Ngomongnya apa? Tadi kan itu kan aku kan bilang toh ini adalah lagu baru itu apa dia siapa sih itu kan terus satu dia bilang oh iya apa namanya pernah terus pilane belum dengar fullnya gitu kan terus itu pokoknya ngomong apa gitu tadi terus itu aku tuh bilang kayak tapi harus pernah dibahas beberapa kali sebelum dirilis gitu jadi saya baru akhir-akhir ini. Itu tadi beda lagu gak sih konteksnya? Loh ya berarti kan tetap sama kan nanti ngomongnya kocak. Oh. Maksudnya kayak gak rilis. Kocaknya tuh gak rilis. Masih belum rilis di gereja aku kan. Kenapa emangnya kocak kenapa? Nah iya makanya kok gak dirilis. Ayo rilis. Gak terima. Ayo men, tolong men. Nah iya supaya bisa didengerin lah. Ayo bener gak? Kenapa dia mau kocak? Ayo. Sebagai jemaatnya saya tersinggung loh. Ayo Benedict. Loh, makanya ayo dirilis. Gitu loh. Memang kamu kenapa? perlu dinasihat aja Ben, tolong Ben, nasihat apa Ben? Gini loh Erik, sebagai adik yang baik itu harus mensupport apa yang subscribe sama kokonya, yang di like sama kokonya, kayak diikuti semua kegiatan kokonya itu loh Erik. Katanya mau jadi adik yang adik yang menghormati, yang mensupport kokonya, kan yang mau mengecewakannya lagi. Nanti Pastor Denny Susatro bakal ngomong gini loh, aku kecewa Erik. Waduh, berat. Oke, terima kasih value beratnya.
Nah, oke. So itu penutup dari. Nah, mantap. Oke, promosi ini dia. Oke, asik. Don't forget to lihat ya guys, lagu-lagu baru. Ya, artisnya belum rilis sampai kita nggak nyanyiin loh sampai sekarang. Kapan rilis? Hmm. Padahal diomongi, Sempat aku. padahal diomongi kocak sangat nyari tadi. Iya, parah. Iya. Gue sampai 1 hari nyanyi lagu itu loh bakal kemarin. 1 hari full. Ya, ketahuan nih kayak. Oke, jadi Oh iya, kamu ya rupanya tadi. iya, jadi kita mulai dulu ya. Jadi ya, dan forget untuk lihat itu nanti taruh di ini aja ya, di deskripsi nanti. Ya ini nggak mempromosikan gereja sendiri, cuman itu lagu rohani jadi ya kita perlu dengar. Gitu ya. Nah, terus oke, kita lanjut ke pengumuman ya. Jadi jangan oh ya, dan juga jangan lupa karena lagi bermunculan banyak rock rohani baru. Jadi kalian jangan lupa searching dari GMS juga ada album baru kalau nggak salah ya. Si Victory ya. Nah, kalian juga bisa dengerin. Dari situ pasti juga banyak bagus. Oh belum sih, belum dengerin karena lagi ya, doktrin dengan banyak lagu baru dari gereja saya yang dirilis ya. Harus dipromosiin soalnya ya kan. Nah, kalau gereja saya sih lebih karena ya biasanya yang pakai Katolik ya. Nggak tahu target pasarnya mantap gitu ya. Karena Victory Reportnya biasanya itu dari Katolik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan juga saudara ya. Gitu. Terus kayak ya sampai aku sampai denger lagunya sampai apa gara-gara Ruben nyanyiin satu hari dari pagi sampai malam nyanyiin dari sore sampai malam sampai nyampe ya. Wis itu sampai apal gitu kan. Oke. Ya pengumuman ya. Saya Yesus, kita lagi cari-cari juga tempat teraman dan ternyaman untuk Senin besok, Senin minggu depan kita offline. Jadi aku pingin kita mulai hybrid lagi dengan konteks huru-hara. Jadi kita bawa bongkar pasang ya di satu tempat kita sewa minggu harian ya, kayak gitu. Jadi kita kembali ke fase di hotel ya gitu ya. Cuman kita nggak di hotel lagi, jadi dibilangnya dibuat mesum lagi gitu kan. Papa mamanya bingung semua nanti. Gitu kan. Di hotel 404, waduh, bosor mantap sudah. Kayak gitu kan. Nah, susah nanti ya. Jadi kita cari yang bangunan lama, salah. Tapi kita cari yang tempat-tempat meeting room gitu ya. Terakhir sebenarnya kita pinginnya di kemarin AJBS, tapi ternyata Tuhan berkehendak ngomong bukan lagi di situ lagi karena terlalu mantap atmosfernya. Kita pernah cerita ke banyak orang, memang nggak aku full ceritanya semua, takut ya males entertain roh-roh nggak jelas itu. Ya, cuman kalau tempatnya sangat amat dan nyaman dan mereka semua terkusik satu gedung gitu kan, kita di sana gitu kan, sehingga dia juga mengusik kita. Ya saya itu males ya bertempur setelah bertempur dengan ya makhluk yang nggak jelas itu, kan nggak mau bertempur lagi ya. Oke, so tempat kamar mandinya aja menguji iman gitu ya, gitu. Oke, so aduh tiba-tiba langsung pengen BAB serangan dah ini. Oh enggak, bercanda. Gitu. Bercanda. Nah, tadi kita cari yang akal harganya. Sebenarnya ada ya ada, cuman ya kita sambil cari ya untuk tempat tertebasnya di mana. So itu terus untuk DL jangan lupa kita juga ada beberapa program baru. Dan nanti ada beberapa program baru lagi, yore gitu kan. Nah, gitu. Ada 5 kalau program barunya. Oh, enggak ya. Tekanan batin dia langsung. Jadi yang belum dengerin BTL, jangan lupa ya. Mumpung kalian masih bisa lihat muka aku di situ, masih banyak muka aku, lihat lah. Gitu kan. Sebelum kalian sakau nanti diganti banyak orang ya. Oke.
Terus untuk ini juga kena memberikan tekanan itu lebih enak ya. Yang minggu ini akan cari target gitu kan. Nah, jadi ya hari minggu ini kita kan mulai cari target lagi karena kita juga harus eh, ya harus banyak membantu orang lagi dan kita juga ada program-program baru nanti di New Hope ya. Jadi kalian yang di Surabaya terutama atau di luar Surabaya pun boleh kalau kalian mau bantu secara volunteer gitu ya, secara ini udah berperang nih, bukan sama orang Jawa nih, sama pencernaan gitu ya. Em, ya, otak, perut sama mulut ini bertarung nih. Tapi jadi itu ya, jadi kalau kita ada beberapa program baru, nanti minggu depan aku bakal kasih semua program baru. Jadi minggu depan kita akan mulai flooring semua program baru. Rencana program baru kita, karena aku ngerasa ya oke lah, ngomong kita juga di akhir bulan ini, jadi dekat-dekat akhir bulan kita mulai kasih tahu gitu kan. Dan minggu depan juga kita kan mulai masuk di aku kan mulai terangkan mulai impartasi lah ya kayak gitu, tema baru kita tahun depan gitu. Aku juga jelaskan kenapa tema baru ini ada dan apa akan jadi visi misinya ya. Nanti itu akan dibahas lagi di Desember, tapi aku pengen spill dulu untuk sampai tanggal minggu depan apa yang kita akan lakukan di tahun depan. Dan kita kan butuh apa aja. Aku mulai flooring semuanya nanti. Termasuk nanti di akhir tahun nanti akan ada satu sesi, satu waktu ya untuk di salah satu hari Senin kita akan mulai flooring untuk semua penggunaan dari uang dari Hivol. Jadi kita akan mulai flooring yang nggak mau bisa keluar, saya mau stay di situ lihat pengeluaran Hivol di mana aja. Kalian bisa tetap stay di satu itu. Jadi nggak ada tuh kan yang namanya masuk kantong leader lah apalah gitu ya. Kita yang adanya kantong liternya dikuras kalau di sini ya. Kayak gitu kan. Jadi kalau nggak cari duit, levelnya mati gitu kan. Oke, jadi ya, jadi semua uang taburan dan lain kita akan jelaskan semua kemana arahnya gitu. Karena kita ditata jelas ya kan. Nah, itu tekanan baru itu. Ditata jelas gitu kan. Kalau nggak ada cambuk aja itu bendaranya ya, jangan saya itu. Oke, cambuk lagi 1000 kali. Wah, nggak kalah lagi Yesus. Wes. Jadi saya bangga ini, aku dicambuk 300 kali lebih banyak dari Yesus. Wah. Ya. Pesan Yesus kata-kata apa sih? Kayak ini ya. Jadi kita akan detail ada program baru nih, ada program baru. Pentingnya kita butuh tenaga. Kalau habis kita payah baik Tuhan ya apa caranya? Gitu. Nanti juga di Hope akan ada beberapa kerjasama dengan beberapa apa ya, semoga kita bisa bekerja sama tahun depan ya. Ada beberapa yang sudah aku prospek dan semoga kita bisa dapat kerjasama dari sana juga. Masuk kerjasama. Karena saya mau prospek tahun depan, jadi jangan kanak aja gitu kan. Gitu. Jangan kanak terus pesan anaknya gitu kan. Nah, jadi kita juga ya. Jadi akan mulai prospek juga ke gereja-gereja untuk kita kerjasama. Bukan kerjasama sih, tapi lebih apa ya support system lah ya. Nanti kok kerjasama saya katakan harus tiba balik, kita balikin apa ya gitu. So itu apa lagi ya? Oh ya, salah satunya nih Hope bakal ada tim baru, jadi ada 2 tim setelah ini. Kita akan lebih bergerak secara lebih luas ya. Ada yang versi siang, ada yang versi malam gitu ya. Versi tuyulnya gitu ya. Nah, ini kita kasih nama tim tuyul gitu ya. Jadi enak ya. Tim tuyul di mana tim tuyul gitu. Gitu kan. So itu aja mungkin apa lagi ya? Oh ya, Hivol Sport bakal ada. Jadi kita masih di badminton, bulan depan kita masuk di biliar ya. So biliarnya itu di Delta. Jam 4 ya, kalau biliar kita jam 4 karena kita pesennya sebelum jam 4 tentunya. Ya karena itu happy hour. Jadi saya pesannya kan jam 4 kurang 10 menit. Oke. Nah, jadi tentunya kalian tentunya kalau itu kita bisa langsung dua meja, jadi kalian akan lebih luas gitu ya. Gantiannya lebih cepat gitu ya. Jadi jangan lupa di list juga. Tolong di list ya. Jangan nunggu disuapin untuk ditanya, kamu bisa ikut list sendiri di grup gitu ya. Kayak gitu. Tolong. Terus aku dikacangi, kasihan gitu ya.
Nah, jadi tolong di list di grup kayak Sean ya, ikut ya Sean ya. Nah, tembak nama langsung. Oke, ya itu aja. Jadi apa lagi ya? Nggak ada. So itu aja. Jadi kalau kalian apa ya? Kalau kalian misalnya juga tergerak mau memberkati event dan lain-lain, pokoknya nggak atas namakan diri kalian sendiri, ya silakan chat aku ya. Nanti kalian bisa juga bisa membiayai program-program ini, kayak gitu. Tapi nggak ada paksaan karena kita orangnya nggak butuh duit gitu ya. Jadi kayak kita nggak sok-sokan juga mengemis gitu ya. Kita ngemis ke Tuhan aja, biar Tuhan yang gerak ya. Tuhan yang capek nyariin dia, tak cari no gitu. Ya, sampai gitu. Menurutku oke, kita mulai. Nah, karena saya lagi bertengkar dengan perut saya, jadi silakan Erik, silakan diajak ngobrol dulu. Ya, oke. Ya, jadi sesuai yang sudah diomongin sama Ko Denny. Nah, kita ada Hipospot, jadi kalian bisa join ya guys. Jadi ayolah join lah yang di Surabaya. Ayo langsung join tuh bulan badminton. Wes, bulan depan baru biliar. Asik. Akhirnya dari badminton jadi biliar. Tapi biliar itu olahraga. Pertanyaanku dari beberapa waktu lalu. Masa saya keringetan? Menurut kalian gimana? Maksudnya dari apa? Kalau biliar sendiri tuh sebenarnya bikin keringetan nggak? Olahraga nggak mesti keringetan. Olahraga apa yang nggak bikin keringetan? Ada yang namanya e-sport, nggak keringetan kan? Ayo, coba, nggak keringetan. Keringetan, tangannya keringetan kayak wah keringetan. Kamu kan biliar, kamu yang itunya sticknya, itu bisa keringetan tangan kamu bisa gemeter kalau misalkan nggak itu, kalau misalkan baru pertama kali main kan? Ayo, itu olahraga, Rik. Meskipun cuma tangannya doang yang olahraga. Betul. Tapi itu olahraga, Rik. Kan kita pengalamanku pribadi keringat dingin. Apa? Nah, tuh. Lek pengalamanku pribadi keringat dingin soalnya Keringat dingin. mainin. Keringat dingin deh kan kalau kita main biliar diliatin kan kayak aduh nervous gitu kan, jadi keringat dingin gitu loh. Keringetan loh Rik, itu aduh olahraga. Ada yang bilang catur olahraga otak. Catur olahraga. Loh, catur tuh olahraga, Rik. Kamu main catur, kamu harus berpikir, terus kamu harus berpikir keras sekali. Biasanya suka keringet dingin juga, suka keringetan, olahraga juga berarti kan? Kudamu juga olahraga. Nah. Kalau kerja keringetan, olahraga berarti? Itu olahraga, tapi olahraganya gak ada yang ngolah gitu. Segala sesuatu yang bergerak. Iya. Kerja nasional olahraga berarti. Boleh, Tuhan Yesus. Bercanda tapi tidak boleh, terlalu bahaya. Oh, katanya kerja nasional olahraga. Iya. Tapi kalori ya yang terbakar ya. Makanya rajin kerja. Apa ya? Apa? Makanya rajin kerja biar sehat.
Kalau mau diet banyak-banyak kerja, banyak-banyakin stres, guys. Wih, kayak gitu. Ayo biar kurus nih. Ya Allah. Hah? Pilihan olahraga. Ya wes. Itu Oke, olahraga mari. kelas menengah ke atas. Iya, karena nggak Kok semua bisa? orang bisa main biliar, Rick. Dan nggak semua tempat nggak jadi deh, nggak boleh, bahaya. Ah. Bener-bener. Ah. Ayo, mari kita panggil sama-sama. Kode Bahas ya. main yuk. Wah, asik. Nah, saya kembalikan ke Koko. Terima kasih. Berarti kesimpulannya dari pembahasan tadi, biliar sama dengan olahraga ya. Oke, kita akhiri di sini. Terima kasih. Oke. Tuh, kamu toh. Nah, mungkin harus dikasih lagu itu. Lagu baru kita. Oh, salah. Ini kok lama-lama jadi gini aja sih semua ya. Apa wes? Awalnya dari situ ya. Oke, saya dari nge-lag gara-gara Erik. Nah, kalau kita ngomong gara-gara Erik pasti langsung bisa. Erik. Apa-apa, kenapa? Putus-putus. Doa. Bodoh. Oke, sebelum kita mulai sate hari ini, kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih kau kumpulkan kami di Zoom ini, biarlah kami bisa melaksanakan sate hari ini Tuhan. Biarlah sate hari ini berjalan dengan baik, mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya kau urapi Bro Denny yang akan menyampaikan sharing hari ini Tuhan. Kiranya kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang kau Denny sampaikan berkenan di hatimu dan sesuai dengan apa yang kau rindukan Tuhan. Tanamkan apa yang kau Denny sharingkan hari ini. Biarlah itu tertanam dan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ini belum berubah gara-gara Erik Ican. Amin Erik. Bisa. Ada lagi bikin menit guys. Target untuk kalian lihat untuk dapatkan CD lagu-lagu ini di toko buku Immanuel, ya. Ini tuh laris sekali toko itu. Wah, ternyata bisa. Hari ini kita nggak pakai muka. Aku tahu kalian masih kangen. Oke, kita berjalan dulu ya. Oke, so sambil aku mengurusi per USB-an ini. Nah, jadi tema hari ini ya kita ngomongkan di luar akal sehat gitu. Jadi sebenarnya aku pernah di satu waktu, jadi aku buka dengan beberapa kesaksianku ya. Laptopku ini laptop yang sangat laptop perang gitu ya. Dia sistemnya GSM, geser dikit mati gitu kan. Geser sedikit mati. Jadi dia kok geser dikit, jeruk mati. Geser dikit. Kita harus
Jadi semua barangku tuh sistemnya gitu, KSM, gitu ya, kurang ajar, ajar. Jadi KSM, jadi ini kameraku juga gitu, geser sedikit mati. Jadi semua barangku selalu kayak gitu, gitu. Ini gara-gara laptopku itu mencemari yang lain gitu. Nah, oh iya, makasih kalian dari situ aja bukan. Ya Tuhan, kapan sih dapat foto-foto kayak gitu tuh? Oke. Heran. Tak foto masuk gitu. Nah, jadi saya pada saat itu laptopku di posisi kayak gitu ya, GSM gitu ya. Kehabisan baterai karena ya mungkin terlalu produktif dan terlalu bersemangat gitu ya. Kayak gitu. Jadi pas oke lah. Nah, aduh Tuhan, oke. Nah, tapi maksudnya kayak pada saat itu mati total, terus gak bisa, aku pasrah gitu kan. Tak nyalain nggak nyala, tak nyalain lagi nggak nyala, tak nyalain lagi nggak nyala. Jadi tekan powernya nggak bisa. Udah di charge, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa. Biasanya ya langsung masuk gitu kan, namanya. Kalian tahu ya kalau perang itu main tancap aja, pokoknya kerja mari pulang tidur gitu kan. Ini nggak bisa, gitu. Jadi benar-benar mati, semati-matinya. Hal yang pikiran itu cuma satu, asbunku. Memang kadang asbun itu menyelamatkan ya. BTW bisa ini on cam dong. Kok ada sing on cam ya, aku nggak bisa on cam guys gitu ya. Yang gitu. Ini saya berusaha gitu kan. Tapi maksudnya hal asbun yang keluar dari pikiranku ini cuma satu. Aneh sih sebenarnya. Aku pun yang mikir aneh tak laku no. Tak tembang tangan be aku. Tembang tangan di situ tak doain coy dalam nama Yesus ini nyala. Kayak gitu. Tak petir nyala. Itu kan powernya nyala. Ada satu kisah guru SMP ku. Ini mirip ya. Jadi terima kasih atas ketawanya meskipun nggak lucu. Dan ini maksudnya terus aku dulu tuh tangkrut sama guru-guru ya SMP. Suka gosipin siswa gitu ya. Nah jadi dia cerita gitu ya. Dia cerita kayak nah dia cerita aduh kawan kamu bisa ketawa gitu. Nah jadi kayak apa namanya, nah aku duduk gitu biasanya cangkruk ngomongin siapa lah apalah gitu kan. Nah gitu kan, saya dulu diperbudak tapi dapat info lah ya gitu. Nah jadi kayak nah, aku cerita den gitu, itu pulang sekolah, tau nggak sih, laptop ini keren ya, Tuhan tuh keren, jadi kayak gitu kan, tak parah pras ya guys, kayak gitu, Tuhan tuh keren gitu. Kemarin gasnya nyala lagi, SKI sama mati total. Itu anak elektro ya, BTW guys. Itu guru elektro. Kok anak sih? Guru elektro gitu ya. Jadi literally dia itu bisa menservisnya sendiri dan dia kok prinsipnya kalau bisa diservis kenapa ke tukang servis? Ya benar sih. Ya benar. Kayak gitu kan. Nah Cina lagi. Susah. Pas. Guru elektro kena Cina. Udah susah. Kecanut diri apa? Iya kan? Nah, dia bilang dia sudah ngene dia jelasin ini kena ikinya paling gitu. Nah, asbunnya dia sama dengan asbunku, ditutup ya deh, ditumbang tangan sama deh. Kalau Mang Yesus nyala, dibuka nyala. Sampai detik aku ketemu dia itu berapa hari berikutnya itu seminggu loh, nyala. Dan nggak pernah mati lagi. Kabarnya nggak tahu sudah meninggal atau belum sekarang laptopnya gitu kan. Cuman nyala. Lagi kisah di mana apa lagi ngoding mas itu malam-malam, tapi nggak takut udah ngantuk guys. Gitu ya, jadi mataku tuh ngantuk banget, terus ya, Tuhan bisa nggak sini tidur ya kayak gitu. Aku tuh batin kayak Tuhan kapan hari ini gitu loh, maksudnya kayak kata endingnya ya gitu kan, prakor aja ada endingnya gitu kan, meskipun kadang gantung di episode Hamin satu episode satunya kurang satunya gantung ya, tiba-tiba aktornya mati gitu kan. Itu paling pada di 16 amatnya 20 kecil. Sampai nangis aku kayak gitu ya, gitu ya. Nah jadi pada itu juga sama, kamu mikir Tuhan kok gak mari sih kayak gitu, gak bisa deh, gak tidur ya kayak gitu. Asbun yang keluar Jawa tahu apa, tumbang tangan ini gue gitu kan. Tumbang tangan udah minus bisa deh, karena itu error terus di upload gak bisa ngupload file ceritanya, tak tumbang tangan gitu kan.
Ayolah Tuhan, dalam nama Yesus jalan sekali, Tuhan tolong aku. Bisa itu semua. Ketika itu juga langsung bisa semua, langsung kesen semua. Jadi maksudnya bahwa itu di luar akal sehat ya namanya gitu, bahwa maksudnya seringkali kita lebih condong coba ketika kita di posisi di mana sudah tidak lagi akal sehat bisa digunain atau logika ya, istilahnya logika digunain kayak gitu. Apa sih yang kita langsung lakuin gitu loh? Pernah nggak sih kan di posisi kayak misalnya, saya maaf ya, mungkin pekerjaan kalian tiba-tiba berantakan semua gitu. Jadi kayak kalian harus ngerjain kuliah kalian berantakan semua atau bisa tapi kalau file di delete jangan ditumpang tangan, nggak mungkin tiba-tiba masuk ya. Kayak gitu. Itu beda cerita ya. Gitu, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Siapa tahu tiba-tiba keinget tuh, oh iya itu udah baik. Karena aku bilang gitu, ya karena aku juga lakuin gitu ya. Nah jadi kayak karena akhirnya kita paham gitu, maksudnya bahwa seringkali kita di logika kita nggak sih dipakai, tapi kadang gitu kita tuh tetap maksa di mana lo pakai logika lagi gitu loh. Pernah nggak sih kalau misalkan ngerti bahwa kerjaan kalian berantakan semua, terus kalian mulai pikir lagi, ya apa ya caranya biar cepet selesai, ya apa ya caranya, makanya nggak kelihatan, wis gak mungkin, kayak gitu. Tetap maksa gitu loh, kayak alah gak bisa, alah gak mungkin, alah bullshit toxic. Oh nggak mungkin deh rasanya, aku nggak bisa deh rasanya kayak gitu. Pernah nggak sih kayak di posisi kayak gitu, kayak di posisi dimana kayak logikanya kayak sejalan, tapi kalian gue disuruh melangkah gitu sih ya, ya mau nggak mau waktu itu kan berjalan toh, tapi kan dipaksa untuk tetap jalan gitu loh, mau nggak mau gitu. Pernah nggak sih kayak di posisi itu? Aku tuh sering banget gitu, dimana kayak logika aku tuh gak nyampe sih gitu, karena coba bayangin misalnya kayak tadi hal yang coding, sejak mana gitu kan malaikat tiba-tiba belajar coding gitu kan. Dan maksudnya kayak hal-hal yang seperti itu kayak ya lucu juga ya, kalau aku bilang ya kan malaikatnya dari mana-mana termasuk di kelas coding dia belajar gitu ya. Nah tapi maksudnya bahwa ketawa bantuin aku nah, gitu. Nah terima kasih. Nah jadi setidaknya sih nggak bisa aku ketawa lah ya gitu ya. Nah gitu kan. Lama-lama aku kasih mic khusus yang volumenya tak kecilin gitu ya, ketawanya nih ya, gitu. Nah jadi penyemangat gitu ya. Oke, nah tanda. Jadi di posisi itu apa ya kayak oh aku kayak karena bahkan ya pernah nggak sih kalian tuh kayak dipersulit gitu loh. Ya gitu. Terus kerjanya angel dipersulit mana, ketemu temen sing orang ajar mana, ya gitu kan. Pasti kalian ngalamin nih gue 1000, ya 10-1 lah kalian nemenin kayak semua ikut tepat di hari yang sama gitu ya. Gitu kan. Kerjaanmu angel atau kuliahmu angel, ketemu orang problematik gitu kan, ketemu sing alay gitu kan, sing satu nih pick me, sing satu nih kena panas saya, panas gitu kan. Wah, kalau gue gak tapek sih ketemu orang kayak gitu kan. Nah, tapi sering kali kalian ketemu dengan orang seperti itu kan, kayak gitu. Nah, tapi aku lihat bahwa ya hal itulah yang sering terjadi gitu loh. Dan itu sudah di posisi di mana di luar akal sehat. Jadi, no, tetap hikmat kita harus jalan, tapi seringkali sebenarnya hikmat kita ini mentok. Cuma kita maksa no. Pemana orang tenggil yang ngomong tenang, semua bisa, semua terkendali. Wah, tanggilan sekali orang kayak gitu, pengen nambahin kerjaan nih gitu kan. Nah, tenggil gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa posisi seperti itu yang disebut di luar akal sehat gitu loh. Kayak itu yang benar-benar kalau misalnya hari ini yang namanya panas ketemu dengan sumagesi, paracetamol gitu kan, itu obatnya nggak bisa sampai cerk mau kasih paracetamol tidur kali namanya kan, atau kasih obat pilek gitu, yang ada ini tidur ya, kayak gitu loh. Karena pencernaan kalian nggak pilek gitu kan. Nah tapi maksudnya nggak bisa, jadi sama dengan apa yang kita lakuin gitu loh. Ketika kita ketemu dengan titik di mana di luar akal sehat, bahkan yang nggak akal sehat aja harus ngandalin Tuhan. Tapi mereka salah konsep dalam mengandalkan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Ini salah konsep gitu. Dan termasuk ketika kita sudah di luar akal sehat, hal yang kita pakai lagi logika lagi. Tapi kalau ditanya, iya kok aku ngandalkan Tuhan, mati. Udah bingung guys. Siapa ikut jalur gitu kan? Nah, banyak orang salah konsep di mana ketika kita bergantung ke Tuhan itu kita artinya doa sama Tuhan. Kalau kita bergantung dengan Tuhan ini artinya apa namanya? Harus ngomong hal-hal rohani.
Padahal konsep dalam bergantung itu sebenarnya kita kalau hari ini ya, dulu ya, lebih dulu ketika ya sampai sekarang sih tiap pagi terutama ya, karena aku bangunnya terlalu lampau siang ya, kayak gitu. Nah jadi kalau aku bangun, hal yang pertama kali kan setelah start apa kita cari makan ya, itu apalagi bebong, waduh itu banyak sekali gitu kan. Nah setiap kali ke meja makan, hal yang aku terakhir bukan doa makan. Hal yang pertama aku terakhir, mana makananku gitu kan. Nah ini hal padahal mamaku kurang ajar, kau nangis siang sih minta makan gitu, beban lagi gede di badanmu gitu kan. Nah gitu mungkin gitu ya pemikiran itu ya, gitu loh, gak usah ketawa deh. Oke, bagus. Jadi sebenarnya ketika posisi aku ada satu posisi di mana ada dua nasi bungkus. Itu nasi bungkus paling enak kalau pagi memang. Atau siang, ya gitu kan. Nah, kalau ada dua, aku tanya, "Ma, makan apa?" Pasti hal yang tak tanyakan pertama tuh, "Saya mana?" Kayak gitu. Mama aku kadang itu suka nonton drama Cina. Nah, drama Cina yang ke separuh-separuh kalau dicari part lanjutannya nggak ada, gitu ya. Nah, itu selalu kayak gitu. Yang nggak nonton ya udahlah kayak gitu kan. Nah, Pak Purbaya aja nonton gitu kan. Menkyu aja nonton. Kalian nggak suka nonton, aneh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu mamaku juga lagi nonton gitu loh. Suaranya itu jauh. Apa yang aku lakuin gitu loh. Di saat aku nggak tahu, mungkin kita bisa nyari tahu, kita bisa cari tahu gitu loh. Yang mana yang makananku? Hal yang pertama aku tanya adalah cuma satu, "Ma, makananku yang mana?" Nggak didengar, tanya, "Ma, makananku yang mana?" Nggak dijawab lagi. Pilihannya cuma dua, tidur atau nonton drama Cina gitu kan. Dan hal yang aku lakukan adalah tak samperin itu kamar, tak geret mamaku sampai sana, "Ma, yang mana makananku?" Gitu. Karena aku pernah nebak sendiri salah. Itu makananku dan ya ampun, salah lagi aku. Ya dibanding makan plus kuping merah, aku tarik itu mama. Ya itu pun kuping merah sih. Nah, bisa ya tanda ya gitu lah ya. Ya gitu guys. Nah, tapi maksudnya satu hal yang aku jelasin bahwa itulah arti konsep bergantung sebenarnya. Itu konsep bergantung. Kalau hari ini kan cuma doa di awal dan di akhir. Bukan bergantung, itu pamitan sama Tuhan namanya. Kayak gitu. Dan Tuhan mau ini selesai, apalagi pas ujian gitu kan. Nah, ini paling templating gitu. Tuhan mau ujian, terus sampai gitu selesai, Tuhan udah selesai, angel Tuhan. Doh, ikut jenenge pamitan bos, udah kayak lagi lewatin rumah angker ya, permisi gitu. Nah, kan. Nah, kayak hari ini kayak hal itu sering terjadi bahwa ada banyak hal di dunia ini yang kita tuh di luar pikiran. Dan obatnya cuma satu, bahwa kita harus panggil orang yang di luar pikiran juga, atau pribadi di luar pikiran juga, untuk ikut campur. Gitu. Karena memang nggak ada obatnya, guys. Tungguan. Obatnya cuma satu. Ketika kalian ketemu di titik hal yang nggak masuk akal, ya kalian bawa pribadi yang nggak masuk akal juga, gitu. Yang bekerjanya di bidang itu, gitu. Hal yang nggak masuk akal. Cuman konsepnya itu salah. Gitu. Konsepnya salah banget gitu, bahkan keliru banget ya. Sehingga zaman sekarang nggak mikir, oh iya Tuhan kan nggak usah lah gitu, nggak usah ngomong sama Tuhan, nggak usah ngobrol sama Tuhan, engkau aja ya wes gak bisa, ya les kepentok, gua kira nan wan gitu kan. Kira damkar ini lebih hebat dari polisi gitu kan, oh ya canda ya gitu, katanya gitu kan. Nah tapi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa ya itu, bahwa gak bisa kita calling Tuhan cuma untuk hal tertentu. Ini dalam kita keseharian kita sebelum kita masuk ayatnya ya, ada satu titik di mana ketika kita menghadapi hal yang mustahil, ya kita butuh pribadi yang juga mustahil untuk bahwa ini bisa selesai. Mungkin kalian ngerasa ini klise dan bahkan apa namanya, ini hal yang aneh gitu, tapi sebenarnya kita pun sering baca ini, cuman ya nggak ngeh ya kita ya. Nah, jadi kita baca dulu, dan aku harap kalian jangan bosan dulu, karena kalian bosannya belum tentu ngelakuin gitu loh. Nah, jadi kalau kalian belum bisa ngelakuin, jangan bosan dulu, gitu kan. Nah, ini kita buka
Bentar, kok hilang catatanku? Tuh hilang. Nah, kita buka di Hakim 7. Nah, Hakim 7. Nah, ini kalian pasti kan bosan sekali, benar-benar bosan banget. Tapi aku pingin kalian belajar dulu gitu ya. Yuk. Oke, ini kita ngomong tentang Gideon. Jadi Gideon ini hal yang paling sering kalian dengarkan dan tapi hal yang paling nggak kalian lakuin gitu ya, itu kalian ya. Ya gitu. Jujur aja guys gitu loh. Gitu. Terlalu klise, mendingan kalian belajar lagi kalian gimana ngomong bosen ya kan. Nah, so kita belajar ya, masih ada hikmat baru. Adapun Yeruba itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat bersama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat bukit More di lembah. Jadi konteks ini bagus banget. Apa namanya, Gideon ini posisinya oke, dia berkemah karena pada saat itu berkemah dalam peperangan ya, perjanjian lama, perkemahan dekat sumber mata air itu sangat golden place gitu, karena air di situ kalau dalam peperangan sumber dari kehidupan, dan itu menjadi rema buat kita ya pada saat itu, kayak Roh Kudus dilambangkan dengan air. Jadi pada saat seperjanjian lama memang Tuhan itu selalu pingin itu di posisi dekat air gitu ya, karena itu juga menandakan bahwa kamu butuh aku, kayak gitu. Lanjut, berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama dengan kau itu daripada kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel akan memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serulah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah pulang, nyala dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang, dari rakyat itu tinggallah 10.000 orang, kayak gitu. Yang dari banyak jadi 10.000 orang gitu. Dosa ngomong, aku udah tahu gitu. Mau gak lu di posisi Gideon? Gitu. Orang Midian bukan juga orang sembarangan, bukan sing cupu-cupu amat lah. Tapi Tuhan tuh ngomong, ada hal yang selalu klise hingga detik ini diomongin ya, gara-gara aku. Dalam pekerjaan kita juga gitu kok. Dalam kita bangun bisnis, pertama ya Tuhan tolong aku. Pas ada masalah, dukun tolong aku. Bahkan jawabannya gini, alah enggak apa-apa Tuhanku jawabnya suwe. Nah, itu pasti orang yang ngomong kayak gitu. Enggak cuma 1-2 orang. Bahkan aku sering ngomong kayak gitu. Meskipun nggak persis ya kata-katanya ya. Tapi kalau dikelompokkan dari satu, ahilah, aku suwe, pending di atas kena halilintar misalnya. Bukan yang 12 ya, bingung nanti kemana gitu kan. Ya, tapi maksudnya, sama, jawabannya itu slow respon gitu kan, udah kayak pacar gitu kan. Yang dikira selingkuh, sadar. Tapi maksudnya, gitu ya, jadi sangat lambat. Orang tuh punya klise kayak lambat banget, muncul ke mukaku, gitu kan. Pasti kalian kangen kok ya, sabar, tenang, kayak gitu. Nah, tapi masalahnya hari ini bahwa kita ketemu dengan tipikal orang yang kayak gitu. Tuhan itu jawab itu lama, nggak usah tuh kayak lama gitu. Itu nggak penting lah, kok aku ayat doa. Pasti orang tuh paling anehnya adalah orang tuh paling benci disebut kata doa. Adalah Tuhan, kok 2 kata yang paling dibenci, 2 kalimat yang paling dibenci. Itu 2 jurus yang paling dibenci. Aneh. Tapi kayak misalnya siapa nih minta, koncone minta sing, ayo traktiran aku ke McD, traktiran aku nang kene, gelem. Bahkan ada satu yang kayak dukun-dukun, pakailah harus ngambil dari kuburan kah, harus malam-malam, kok berani mendingin Tuhan tolong effortless. Kalau effortless kenapa nggak milih sing effortless gitu? Aku sih orang ini kalau logika habis ya, kalau misalnya aku disuruh ngambil tali pocong apa, wah, dan misalnya pertama kan gali ini sendirian, orang sebelahmu 2 orang ya apa gali ini, kan jadi ya gimana gitu loh maksudnya. Nah, seringkali kita lebih senang kayak condong dengan istilahnya kayak rumput tetangga hijau. Ada lu sing koncoku ae
ngandalno dukun ae, ngandalno orang pinter lah. Berarti kita nggak pinter semua kecuali mereka. Orang pinter aja gitu kan. Orang paranormal, kita nggak normal gitu kan. Nah, tapi maksudnya kayak gitu. Tapi condong gitu yang bakal lebih ribet prosesnya, Bro. Padahal ketika kita minta tolong, mereka juga nggak bisa langsung bantu. Contoh kita punya uang, itu loh katanya cuma curhat atau malah diomeli, ayo nggak tambah dibantu, kita kan. Semua lah kalau masih orang-orang kayak gitu, itu tuh di bawah, makanya kamu tuh nabung, kakek cocot, thread, kayak gitu. Saya bantuin saya aku baru orang nyocot gitu loh, maksudnya kayak gitu, kayak gitu loh. Jadi maksudku adalah bahwa kadang jawaban dari orang lain nggak instan. Cuman kalau misalnya aku soal ngomong itu jenenge udah pahit dengan Tuhan aja. Gitu. Bahkan jawaban orang lain itu lebih nggak instan daripada Tuhan. Percaya atau enggak sebenarnya kayak gitu guys. Kalian mau ngomong nggak pun ya pasti kayak gitu kejadiannya. Kan rela nunggu dia makan dulu kayak gitu. Dulu dia nyising dulu sambil ngene gitu, bisa ceduk misalnya. Baru mau bantu kalian. Nah, tapi sama dengan konteks ini gitu bahwa hal yang mustahil harus didukung atau disupport dengan pribadi yang mustahil. Gak iso gitu. Ini gak iso cuma bergerak dengan kekuatan natural. Gak bisa jawabannya. Karena memang kita nggak desain untuk menghadapi swing. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Tetapi Tuhan berfirman kalau gitu terlalu suruhlah mereka turun minum air. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang pergi bersama dengan engkau. Dialah yang pergi bersama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau. Dialah yang tidak pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing, harusnya kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga semua orang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tapi yang lain itu semua berlutut minum air. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup air dengan akan kuselamatkan kamu, akan menyerahkan orang itu ke dalam tanganmu, tetapi orang lain itu semua boleh pergi. Nah, maksudnya kalian ingat nggak sih konsep dari, kalian tahu nggak sih kenapa bangsa Israel itu sangat ditakuti dari dulu? Bukan karena mereka punya pasukan yang oke toh. Bahkan bangsa Israel dikalahkan sebagai bangsa, kalian masih ingat ada kisahnya ya? Gitu. Banyak dia dipojokin, bahkan banyak ayat yang menunjukkan bahwa bangsa Israel dipukul kalah, bangsa Israel jatuh di tangan ini, masuk ke pembuangan dan lain-lain. Tapi kenapa dia tetap ditakuti pada akhirnya? Karena yang paling ditakuti ketika Tuhan itu mengetuk tangan dan berkata, kuserahkan. Kata kuserahkan ini ke tanganmu, itu yang paling ditakuti banyak orang. Karena dia besar menggunakan kuasa supranaturalnya, membedakan dia dengan kuasa supranatural atau naturalnya, atau orang lain menggunakan natural atau supranatural dari yang lain. Kalau orang Israel menggunakan dari Allah Israel itu Tuhan sendiri. Jadi ditakuti itu ketika sudah ada kegerakan supranatural di situ. Ada kuasa tambahan secara supranatural, ini paling ditakuti. Dan orang Israel juga paling bermegah kalau sudah dikasih tahu ini. Dan Gideon tidak protes setelah ini. Kenapa? Ya, karena dekat kalimat ini, kuserahkan ini kepadamu. Itu artinya absolut. Kalau masih ingat tuh yang kalian angkat tangan sampai keleknya mambu-mambu yang nggak tahu direction atau enggak dulu itu, ya gitu. Tapi ngomong kalau itu berhenti kan matahari itu berhenti. Itu di luar nalar kan? Apa yang berhenti matahari itu? Berarti kamu tahu ya kalau matahari berhenti itu semua itu bingungnya nggak perang tuh bingung. Matahari ini sih ini. Saya senang itu emak-emak, bajuku kering, gitu kan? Nah, jadi maksudnya, bahwa kalian sadar gak sih bahwa kalau kalian menggunakan kedaulatannya ya orang nggak siapa apa ya orang yang mikir kok bisa ya matahari itu diem terus ya, udah berjam-jam, tak gerak maksudnya. Gimana sih kalian? Gitu loh bahwa itu hal yang di luar dari akal sehat untuk bisa menang, di luar akal sehat untuk bisa berhenti, dan hanya bisa dilakukan oleh siapa yang
apa namanya, yang pada bidangnya yaitu hal yang pribadi yang supranatural gitu. Nah, sama dengan konteks ini, kan lihat gak sih bahwa bukan tentang cuman dikuranginya, tapi kan ini sebuah percakapan. Video itu enggak ngelawan. Enggak ngelawan yang gimana-gimana. Coba balik ke atas lagi. Nah, kalau kalian di sini, kalau kalian lihat misalnya apa? Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Sampai bawah lagi. Nah, dan kalau kalian tahu bahwa inilah yang namanya definisi bergantung ke Tuhan. Bukan cuma pamitan. Tuhan angel, Tuhan, tolong Tuhan, menang no gameku, menang no lombaku misalnya. Apalagi ya, Tuhan kuliahku biar cepat bagus. Tapi pas kerja nyontek, maka bingung Tuhan. Tuhan aku pengen naik promosi, iya. Tapi setelah itu apa? Korupsi. Wah bingung kan naik jabatan tapi korupsi gitu kan. Nah maksudnya kayak gak make sense gitu loh maksudnya. Nah, jadi hal ini kita nggak bisa nambah hal yang supranatural dengan natural yang kotor. Jadi ada, kalau kita lanjut dulu yang ke bawah, ini mungkin kita belum dapat poinnya sampai selesai guys. Dari rakyat itu mengambil bekal dan cakrawala demikian seluruhnya disuruh pergi masing-masing ke kemahnya, tapi 300 orang itu ditahan. Adapun perkemahan orang Midian itu di bawah lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan, bangunlah. Lagi cek ngorok, ngeri cek bentuk pulau Indonesia, gitu kan? Bangunlah. Pada ini tak Tuhan, gitu. Aku pernah kalau bangun pagi loh karena pelayanan atau apa, cek bangun, 6:30 ya, tambah sejam Tuhan, 7:30 dibangunin. Cek Tuhan, cek iso kuat 8:30 dibangunin. Cek tala Tuhan, cek 7:30 jam aneh. Ya jam 9 dibangunin telat. Gitu ya. Jadi sering kayak gitu. Ya, apalagi kalau gereja pagi gitu, Ruben ada apa gitu. Jam 9 lah Tuhan. Ya, jam 9 Tuhan, aman Tuhan. Coba jam 9 lebih langsung panik semua langsung. Ya, tapi maksudnya kayak sering kali kita pun juga nggak bisa. Kita ngomong, oh iya, kita cuma anggu. Iya, aku ngerti kok ngandel Tuhan. Nah, bukti ini kan disuruh bangun kayak gini, siapa nggak mau? Pasti niku, wis itu manusia, wis nggak niku nggak manusia, gitu kan. Ya, tapi maksudnya hari ini juga, pada berfirman bangun, turunlah menyebut kemah itu, sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Ini bukan hanya sekedar supernatural, bukan tentang kuasanya ada atau enggak, bukan hanya sekedar kamu mengandalkan Tuhan atau enggak, tapi mengandalkan Tuhan atau bergantung ke Tuhan. Bagaimana kita juga mengingini hal yang supernatural, tapi kita harus juga satu hal yang kurang, yaitu kita perlu dengerin timing yang pas untuk ngelakuin itu. Kadang banyak orang mengatasnamakan Tuhan dengan hati Tuhan, iya, tapi waktunya salah. Eksekusinya salah. Misalnya kalian tahu iya Tuhan itu maha kuasa, tapi ketika kalian kerja, kalian nggak pernah ngomong Tuhan tolong aku, Tuhan ya apa, ya sama aja gitu loh. Atau kalian belum kerja, kalian panik duluan, terus OVT duluan, sambil cerita ke Tuhan gini, ya belum, jalanan dulu bos, sambil ngobrol sama Tuhan. Nah, Gideon ini sebagai contoh, dia nggak ngomong di depan, dia nggak ngomong di akhir, dia mendengarkan setiap langkahnya. Oh, of course Gideon pasti ngomong sih sebenarnya, kayak gitu loh. Tapi yang mungkin nggak terlalu penting, nggak tercatat di Alkitab gitu loh maksudnya. Tapi maksudnya kondisi seperti ini ya nggak mungkin Gideon ngomong mendengar kan, maksud kalau di silent treatment kan ya nggak mungkin ya kan, itu kan nggak mungkin dong. Pasti ada jawaban kecil gitu loh. Tapi ya maksud dijawab oke, maksud ditulis aja kita ya nggak mungkin lah ya gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa kalau kita lihat Gideon ini bahwa ada yang paling penting itu sebenarnya bukan tentang awalnya akhirnya, tapi Tuhan terlibat enggak, kamu benar-benar bergantung enggak, itu sih. Dan kamu mulai kuliah, kamu mulai ngobrol nggak, kamu kesulitan Tuhan, sulit yo, apa ya Tuhan ya, pernah nggak ya gitu Tuhan, ya apa ya, aku harus ngapain ya Tuhan. Ya, aku sering dengar pada saat kita belum mulai aja kan, Tuhan angin, mustahil, itu nggak mungkin. Tuhan ini masih blok di CN gitu kan. Kadang kita mikir ke Tuhan itu seakan-akan nggak bisa di dalam desain, bisa. Seakan-akan kita mikir nggak bisa dalam coding, bisa. Seakan-akan nggak bisa di dalam teknik sipil misalnya apa ya, hitung-hitungan misalnya.
atau akuntansi misalnya bisa. Justru ketika kamu ikut Tuhan, kerjamu itu lebih cepat. Nah, kamu lihat pun Tuhan dalam proses ini juga waktunya cepat. Oke, habis ini. Yang penting adalah kita setiap step itu, apakah Tuhan itu hadir di sana atau enggak. Jadi kalau kalian kadang pernah tuh di posisi itu, aku bilang tadi ya, banyak orang yang mencekno datang, kerjaanmu numpuk, mereka tambah ganggu. Tapi yang paling penting itu bukan tentang apa cara kamu menyelesaikan Indonesia, tapi sih make sure dulu Tuhan ada di situ atau tidak. Karena hal yang nggak masuk dalam akal sehat, itu harus dibantu sama kuasa supranatural. Kalau kalian lihat, bangsa Israel itu selalu di titik di mana nggak bisa pakai akal sehat lagi. Tiba-tiba dikepung lah, tiba-tiba begini lah. Tapi saat akal sehat itu nggak mulai jalan, di situ Tuhan masih turun tangan. Itu patternnya Tuhan. Karena memang Tuhan itu tahu bahwa gini sekali-kali pun nggak pernah meninggalkan kamu. Tuhan pernah ngomongnya gitu. Wah, Allah turun bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Inilah konteksnya. Bukan lu lunggu-lunggu dapat, bukan lu duduk-duduk dapat ini bantuan, enggak. Mulai, tapi ditutup dengan lanjutan apa bagi orang yang mengasihi dia. Nah, apakah di tiap kali melangkah di situ kamu berkata, Tuhan, tolong aku. Dan tumpang tangan enggak? Kalian masukin dalam obrolan saat yang muda di pekerjaan kalian. Setiap keputusan besar kalian mau mulai tanya ke Tuhan enggak? Lain ya selamat, kalian kan OVT. Kalian bisa buktikan bersama dengan Tuhan. Ketika kalian mulai ajak ngobrol Tuhan ya apa ya kerjaanku, Tuhan ya apa ya desainku, Tuhan ya apa ya kuliahku. Tuhan akan mulai tanya. Ya, maksudnya Tuhan akan mulai ngomong pelan-pelan. Jadi dibanding kita pusing cari masalah, kita pusing cari solusi, kita mulai tanya dulu ke Tuhan, Tuhan apa yang jadi kehendak? Omongan yang nggak pernah dilakukan, jujur aja. Ya kan baca ini, pernah nggak sih kan di posisi seperti ini? Jawabannya bisa loh, nggak cuma punya iman yang besar toh. Tapi pernah nggak sih kan di posisi sampai Tuhan tuh ngomong kamu gini, pernah nggak? Oh nggak pernah, berarti selamat gitu loh. Kalian masih ngandalin diri kalian sendiri. Karena aku percaya konsep bergabung dengan Tuhan itu pasti ngomong dengan caranya. Nggak selalu dengan berfirman audible. Tapi ada yang namanya tuntunan ilahi. Tapi itu orang bisa. Kau berpikir apa? Allah tinggal digini, no. Habis ini digini, no. Biasanya Tuhan akan patahkan rencana itu. Sampai kamu ngomong, Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan akan pulihkan. Ada orang sih harus dipermaluin kayak gitu. Termasuk aku. Jadi, aku yang sering gitu kan, aku ngomong Tuhan bisa Tuhan begini. Tidak bisa. Hancur tambah malu. Sampai akhirnya, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Habis itu dipulihkan semuanya. Jadi maksudnya bahwa hal yang penting adalah bahwa ketika kalian mulai ngandalin Tuhan, itu ngandalin Tuhan yang benar. Karena yang kalian hadapi itu di luar pikiran, guys. Di luar akal sehat, dibayangin tiba-tiba kan dapat lemburan panjang. Apa kalian harus ini kuliah ini harus bergadang? Apa cara kalian menghadapi ini, guys? Gitu. Aku juga gitu. Ya apa cara aku menghadapi ini? Gitu. Jadi aku mulai mempribadikan Tuhan dalam hidupku. Dimulai aku melibatkan orang yang memang bekerja di arah mustahil. Dan memang kenyataannya bahwa banyak mujizat dengan caranya yang terjadi sehingga banyak. Aku pernah ngomong sama Tuhan, iki nanti ayah kerja. Sehingga lebih gendangnya apa? Tuhan pernah ngomong dengan jelas hatiku, kerja no sakarang kayak gitu. Cuman aku beda dengan Gideon, gitu kan? Karena aku berpadu sama Tuhan gitu kan. Nah, bosan be Tuhan nih gitu kan. Gak iso, angel iki minimal ya 2 jam Tuhan. Gak iso, iki sih lebih worth it. Jadi aku nyeselnya seumur hidup ya. Ya gitu. Ada 2 kejadian yang satunya taat, satu nggak taat gitu ya. Ini nggak taat dulu, waktu itu kayak angel lagi gak mungkin, tak percaya aku Tuhan.
Yes. Disuruh percaya mana Tuhan nih? Kayak gue kan, wow, siapa ya konsepnya gitu kan? Kebalik ini Tuhan percaya beda ini kan jadi gitu ya. Nah, tapi maksudnya hal yang kita kerja duluan pertama, yang gampang menurutku. Percaya atau enggak itu satu hari gak mari. Ya ini hampir berjam-jam gak selesai. Aku lupa endingnya selesai atau tidak, tapi panjang. Nah, beberapa waktu berikutnya ada kejadian yang sama lagi. Tapi karena aku orangnya suka belajar dari kesalahan gitu kan, Tuhan itu ngomong gitu, kamu kerjain lagi. Kapan kamu nggak taat? Gitu. Itu mirip kata-katanya mirip kayak gitu ya guys. Kayak gitu. Aku masih ingat. Terus kali ini aku ngomong kayak Kaisa Tuhan, ini lebih cepat gitu. Ngomong kayak kerjaan dengan berat hati. Ada kata dengan berat hati. Ya udahlah, wis aku percaya Tuhan lah wis. Kayak gitu. Terus 2 jam lah kira. Aku mikir satu, gak taat kayak kemarin, tapi kok taat kok berat hati ini, kayak gitu. Ya wes lah tak kerjaan. Duh, 10 menit mari, lo mati kan. Maaf Tuhan, ampuni aku kayak gitu. Aku selalu berpikir kayak, ya cuma 10 menit selesai dengan di luar prediksi. Kayak gitu. Bahkan aku mikir 2 jam lebih karena cuma 10 menit. Susahnya minum ternyata gampang. Aku sampai ngomong, belum ya dingin atau gitu. Dulu pikiran kita tuh selalu berpikir ini susah, ini gampang. Makanya kita nggak ngerti itu beneran susah atau gampang. Ya seperti terus makanya aku sekarang belajar gitu ya. Kalau Tuhan langsung ngomong ini yang kerjaan, tak kerjaan langsung. Ya Tuhan langsung tak aten. Memang bener. Ada satu cerita lagi. Aku ini lebih banyak cerita dibanding teori ya loh. Kalau kayak gini pasti kalian nanti mikirin klasik gitu kan. Nah, aku baru ingat ya pada saat itu Tuhan ngomong. Nah ini ada dua kali juga nih tengkar dengan tengkar. Aku tuh pengen nyoba dua-duanya ya. Terus biasa nyoba dua-duanya. Nah pada saat ini Tuhan tuh ngomong gitu. Kamu nggak mengerjakan si kain dulu ta. Besok ngamuk luar orangnya gitu. Tuhan mau dia sekarang buka WA. Tak gituin. Ya salah, gak ngecek. Ya salah, kerjaan ini sih Tuhan lebih penting. Wah, paling ngatur Tuhan lagi gitu kan. Ya. Pas malamnya juga dia bilang gitu, kamu nggak mau kerja Nata, besok marah loh orang gitu. Itu pas malam, saya marah loh besok. Aku ingetnya, oh ya, rasanya marah loh besok ini. Alah, enggak. Besok pas aku buka WA jebret, oh ada orang itu, si klien itu ada di chatku gitu. Gimana progresnya? Kalang kabut aku diem ya udahlah, salah aku. Kayak gitu. Jadi ketika kita benar-benar hidup dengan orang berdampingan dengan bukan dengan cuman kuasa natural itu kita doang gitu, itu ternyata memang apa ya, Tuhan itu benar ya, Tuhan itu membocorkan rahasia-rahasia ilah itu benar guys, ada ayatnya. Dia memberitahukan apa yang kita nggak tahu loh, dia memberitahukan memang hal-hal atau mencuplai apa sih yang kita butuhkan. Itu beneran. Dan kejadian lagi ini beberapa waktu berikutnya sama lagi. Tuhan ngomong juga, ini bakal marah loh besok, tak kerjaan loh. Ternyata benar ditanya lagi dan aku sih jawab. Jadi sekarang bahkan aku dari hatiku gitu loh. Saya belum dikerjaan loh, aku tak kerjaan cepat-cepat. Karena memang kejadian beneran. Baru aja kemarin aku kepikiran nggak mari kira ada satu klien baruku ya di salah satu kafe gitu. Gitu. Rasanya kayak gini deh. Aduh Lita kerja no, waduh ditanya beneran mati wes lupa dikerjain gitu ya gitu. Jadi maksudku guys bahwa ketika kita hanya berperang bersama dengan kuasa natural itu nggak akan cukup. Gideon nih detik akhir itu menggunakan kuasa supernatural, dia membiarkan kuasa supernatural mix dengan yang natural. Itu membedakan. Kalau nggak agama kekristenan hanya cuma agama bukan yang mengatur tentang tata tertib kan gitu. Bahwa kekristenan itu ngomong tentang Allah yang membungkuk bukan Allah yang bersatu dengan kita bukan, bahwa dia juga ingin terlibat di sini. Dan konsep bergantung yang benar adalah ketika kita benar-benar nggak mau ngelakuin sesuatu, bingung sesuatu tanpa Tuhan, bukan nunggu mujizat, jangan salah paham, tapi ketika kita nggak make sure ke Tuhan, kita nggak jalan. Kita nggak tanya dulu ke Tuhan, kita nggak jalan. Di saat memang kita sudah
apa namanya, di saat kita mulai kembali kepada kita ngomong Tuhan, ini sulit, ini begini. Nah, di saat itulah kita mulai melangkah. Jadi tipsnya adalah ketika kita mulai ada part yang kita bisa lakuin nih. Yang pertama, bagaimana kita memulai semuanya dengan doa. Ini bukan hal yang klise. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh, dan ini bukan hal yang mungkin bagi kalian itu bosan. Bener-bener taruh pondasi yang bener di awal, pada runtuh guys. Terus yang kedua adalah mulai notice dia ada kuasa. Percaya nggak sih, kita itu kadang sudah meremehin kuasanya, jadi kita nggak pernah nanya lagi, gitu. Kita nggak pernah ngomong lagi. Notice dia punya kuasa. Jadi kita bayangin Tuhan punya kuasa, Tuhan bisa balik no ini. Karena kita perlu ngomongnya gitu. Ini Tuhan bisa tolong. Kita harus ingat dia punya kuasa, dan kalau misalnya kita mentok, nah di saat itulah kita mulai beriman. Nah, Tuhan akan tolong sesuatu ini. Tuhan akan kerjakan sesuatu ini. Tumpang tangan dong, nggak kuat iman, tanda kutip. Mau diajak obrol Tuhan. Angel Tuhan tolong. Semua itu bukan hal yang klise. Aku yang detik ini lebih banyak dengan kuasa supranatural dibanding natural. Aku pernah takut sama satu klien, aduh cakotnya gak bisa rek, gak bisa presentasi rek, gak bisa pitching. Tiba-tiba Tuhan kasih orang yang gampang banget pitching. Tuhan kasih kemampuan, aku yang bingung. Cek pinter ya aku ada yang bingung. Gak tahu. Karena aku selalu ketika aku melangkah, aku sebelum sampai di sana, aku ketika aku melangkah masuk, Tuhan ku serahkan tangan ini ke dalam tanganmu. Aku selalu gitu, simpel gitu. Tuhan urapi. Kita harus ngerti sumber kuasa dari sana. Ini bukan cuma pamitan, bos. Gitu loh. Tuhan tolong, ini aku mau kerja ini. Jangan. Tuhan, aku ngerti. Kamu have a power. Kayak gitu. Urapi aku. Kasih hikmat. Itu bukan omongan orang, itu bukan seperti kayak kita pengen jadi kata orang Kristen. Tapi itu kayak itu kita memang meminta kuasa. Kita memang nggak bisa kita bergantung. Lalu ditutup dengan bagaimana kita bersyukur. Apapun yang terjadi, gitu. Karena aku percaya, isi pun hasil buruk. Tuhan juga akan ngelihat gitu. Tuhan udah punya rencana. Tuhan udah ngelihat lebih jauh. Oke lah, misalnya Erik gitu ya misalnya. Nah, misalnya Erik gitu. Erik lagi ngasih tender gitu kan, nah, satu perusahaan gitu kan. Ternyata gagal. Udah berusaha maksimal, minta pengurapan, beserta Tuhan. Mungkin sebelum ditutup ya, aku tambah satu poin itu, yaitu taat. Taat meskipun tidak masuk akal. Itu sebelumnya ditutup ya. Taat meskipun tidak masuk akal. Inilah yang membuat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dia harus bekerja di area mustahil. Tujuannya sama kayak kalimat tadi. Supaya kita nggak berpengkat diri, guys. Gitu. Erik kan kembali ke Erik, udah berusaha dan lain-lain, gagal. Ternyata ketika dia pindah, keterima di satu tempat gitu. Meskipun gaji lebih kecil, mungkin kurang enak lingkungannya, tapi bosnya baik. Jadi dia bertumbuh. Dari sana itu cuma batu loncatan, ternyata dia punya bangun usaha dan lebih sukses. Itu sering terjadi, gitu ya. Banyak hal-hal kayak gitu. Ternyata yang dulu pertama kali perusahaannya ternyata ketangkep karena narkoba misalnya, kena jaringan bawah-bawahnya. Banyak loh hal-hal kayak gitu tuh. Bukan kan drama Cina ya, bukan ya. Kayak gitu maksudnya. Kan. Maksudnya sering terjadi kayak gitu, bahwa sama aku dulu juga, meskipun aku nggak tahu berhubungan atau enggak, tapi ya dulu ya juga ada. Ketika aku dapat salah satu tender lah ya istilahnya, ditawari tender gitu ya dari salah satu BUMN ya. Gitu. Takut gitu kan, takut. Baru beberapa puluh tahun beberapa tahun ya, tahun lah ya, atau bulan aku tahun berarti. Baru muncul kasusnya, BUMN itu korupsi. Waduh, namanya gue kayak selamat lah duit ini dialihkan kok pasti app sih opo yo. Ya aku ngerti, mungkin nggak berhubungan, tapi bisa jadi kita nggak pernah tahu. Kayak gitu ya, karena apps itu cara dia periksa ya. Kayak gitu, apps itu memang mahal gitu loh. Ada orang nggak ngerti juga, mati gitu. Nah, enggak itu. Nah, jadi gitu maksudnya, sering kali lu salut, makanya aku tuh dengan apa? Untung aja gitu. Kadang gitu kita perlu tetap bersyukur dengan cara untung aja.
Makanya hari ini aku tutup dengan satu hal ini, satu kesaksian terakhir yang aku nggak taat ya. Kesaksian itu dengan tidak taat. Supaya kalian mengandalkan Tuhan gitu ya. Jangan cuma gini, jangan sampai kita berpikir itu benar, tapi belum tentu itu di hati Tuhan. Jadi ada satu persekutuan doa kampusku tuh pernah ngajak gitu ya, pernah ngajak, oh nggak mau pembicara lah gitu. Kayak gitu. Di salah satu worshipnya 2000 berapa gitu. Lupa. Nah, itu sangat kekacauan, itu sangat apa kesalahan fatal dalam hidupku gitu ya. Nah, pada saat itu memang karena faktor nah ini makanya ini. Nah, inilah. Oh, ada dua kesaksian, guys. Ada dua kesaksian. Aku sisanya satu lagi. Ini lebih dramatis yang satunya. Ini dulu. Gitu kan. Nah, karena kalau di YouTube pakai nggak taat, para saya kok aneh ya. Nggak kayak sharing gitu kan. Nah, jadi oh tenang hari ini tumbenan lo gitu kan. Nah, mantap. Nah, di notice gitu ya. Oke, jangan lupa foto ya, ya. Nah, oke. Aku nggak taat banget pada saat itu karena faktor X ya, karena aku nggak tahu, aku diperbolehkan nggak. Nando kan Nando, oh iya Nando yang mana ini aku nggak tahu, gitu ya. Namanya lu 25, dua sih kok 25. Itu cuma dosiar tuh, yang gitu ya, 25 gitu kan. Oke, lanjut ya. Nggak tahu lah. Gitu ya. Aku lupa mau ngapain. Oh, iya, aku sudah. Aku tuh selalu posisinya. Jadi aku bingung, masih boleh nggak kayak gitu loh untuk ikut jadi pembicara retret kan. Akhirnya aku bilang, saya belum tahu lah kayak gitu. Belum tahu wes gitu. Jadi atau enggak. Terus aku mau coba izin. Kata ikuti. Kayak gitu. Ya aku terus mikir dengan apa? Wes pasti nggak boleh. Omelannya pasti ini gitu. Ternyata memang kembali lagi bahwa ya kita itu harus berpikir ya, maksudnya kayak apa namanya, jangan pakai natural semua ya. Aku udah tolak, akhirnya karena nggak jadi dipilihlah orang lain gitu loh. Iseng lah aku, iseng lah aku ngomong, boleh nggak ikut lagi gini, boleh? Gitu ya wis gitu. Ya udahlah. Sampai detik ini mungkin gara-gara detik itu aku nggak pernah pembicara worship dari detik itu kesalahan itu bang. Jadi itu juga kejadian di cara reguler gitu. Cuman Tuhan masih baik ke aku gitu. Worship memang Tuhan ngomong janganlah. Saya kesedot. Nah gitu kan. Aku tutup dengan satu kesaksian yang lebih haru ya dalam itu. Ya kalian tahu ya, aku kena utang berapa puluh juta itu yang sampai gila sampai detik ini nggak sedikit Tuhan gitu kan. Tinggal ya 20%, 10%, nah gitu ya. Itu utang yang online ya, kayak gitu. Apa namanya? Di saat itu orang aku selalu ngomong gini, kamu cerita mamamu gitu. Dari leaderku, meskipun tak omel-omelin, nggak tahu tak kondisiku gitu kan. Nah terus teman-temanku juga gitu kan, nggak ngerti tak kondisiku gitu. Dan memang kalau aku ngomong saat itu mungkin diamu ya gitu kan. Nah, akhirnya aku mikir kayak, aduh Tuhan, Kaisa. Terus sampai 3-4 orang sih ngomong kayak gitu. Bayangin 3-4 orang ngomong hal yang sama. Wargamu harus tahu. Nah, aku mikir, lu tahu, aku dikepuk pak, diusir di rumah gue. Kerja mau freelance, ngebebani lagi, gitu kan. Aku mau bantuin freelance, duit masuk kakak, bebani iyo. Gitu. Ekonomi keluarga gue juga pakai pasta gitu, Jadi kayak, tapi di satu waktu itu diganggu. Aku malam-malam diganggu dengan pemikiran, bukan diganggu birokrat jahat ya, maksudnya diganggu dengan pikiran kayak, iya ya, apa minta maaf aja ya. Pada situ mamaku di rumah kokoku gitu ya, di Surabaya Barat. Terus pagi-pagi pas aku sendirian gitu, aku worship berbahasa roh. Aku iseng. Ini memang kadang itu asbun itu penting ya. Aku ngomong kayak, Tuhan, aku harus dulu minta maaf terus ya. Wis gini aja Tuhan. Nah ini memang dasar anak nego gitu ya. Baik gak baik memang ya. Hilang toh. Nah ini kayak kami ngomong gini, Tuhan, kalau memang aku boleh minta maaf, apa memang harusnya aku disuruh minta maaf. Ya wis lah, buatan ya apa caranya aku so gampang minta maaf. Kapan waktu terbaik ya aku tanya, ya apa kapan gitu. Ya memang kadang asbun juga ada jeleknya juga. Kan ngomong kayaknya itu bener-bener kuat banget. Habis ini mati kan.
podo, gak connect otake, gak podo. Kayak Tuhan pikir bisa lusa, ya udahlah, ya gitu. Habis ini ya dasarnya ego gitu kan. Oh, selesai Tuhan lain-lain gitu. Gitu. Kan ya udahlah, buatlah waktunya. Pas selesai, gitu kan, ya udahlah. Ingat dengan segala ini ya, kejelekan itu yang dulu nggak tahu sama Tuhan. Ya udahlah, nurut aja, tak call lah mamaku gitu kan, oh gitu. Gak nyangkat, bilang, kan bukan doa dari Tuhan dong, kayak gitu kan. Terus ya udahlah, terus hatiku diganggu lagi gitu, kayak dikusik lagi gitu kayak, ya sekarang coba telepon, coba telepon cepat gitu. Itu masalah berapa puluh menit ya, terus tiba-tiba percakapan, tiba-tiba telepon gitu kan, kayak gitu. Kenapa? Wah, itu udah gemeteran tangan, kaki, dan lain-lain itu. Sampai topiknya jadi basa-basi. Gimana di sana? Ya gitu ya. Basa-basi move on gitu kan. Enak tuh di sana. Sampai mama gue sampai cekek bahwa kok tumben ya nanya ginian gitu kan. Nah, saya rapat peduli. Ya bukan rapat peduli. Kayak ya wes pada umumnya lah gitu loh. Gitu. Tumben banget gitu. Ternyata apa namanya, makanya mamaku ngomong, nah, kayak ngerti gak sih, nonton saya kayak kesurupan dari ini gitu. Nah, terus jadi aku cerita, terus memang Padang tuh Tuhan tuh baik, Tuhan ingetin aku satu topik gitu ya. Di rumahku itu ono pembangunan pas itu gitu. Dia ngomong, nah, ada pembangunan di sini gini. Gitu. Terus aku cerita, ya meskipun nggak 100% yang benar-benar gimana ya gitu. Aku ceritanya benar-benar, iya transparan, jujur tapi nggak transparan 100%. Karena kan jadi berantem besar di sana. Lalu maksudnya, aku jujur semuanya, terus kayak hebatnya adalah memang kalau kita tahu, kalau memang kita ada kepentok dengan hal natural, memang butuh supranatural. Aku ngomong terus mamaku coba, ya enggak apa-apa gitu. Omongan yang sangat jarang keluar dari mama berkata tidak apa-apa. Gak mungkin, jangan ini roh lain. Dia tidak serupai dengan mama. Pengen tak teriak, kamu bukan mamaku, tapi gak boleh gitu kan. Nah sih, soalnya kalau nomor masih keren ya, masih 3/4 harga, terus setengah harga kami 3/4, jadi aku ngerasa iya mamaku gitu. Ya tapi pasti ngerti ya bahwa bener-bener dia ngomong gini kayak literally, aduh aku karena gantian apa, saya pikir kesurupan apa gimana, kayak iya enggak apa-apa, lain kali jangan gini lah. Ya mama tak proses hukum, wis gak usah. Omong ini jarang keluar dari mama gak usah dipermasalahkan sebuah masalah. Itu omongan yang kurang. Kalau mama biasa, polisi no, misalnya enggak, gak usah lah, angel, kata papa ya angel. Hah, cek tunggu, bukan mamaku. Tapi ternyata memang benar, ketika kita kepentok akan akal sehat, di luar akal sehat, ya caranya cuma satu, supranatural, kuasanya itu yang bisa dipakai. Gitu. Kan ya itulah maksudnya, bahwa yang paling penting adalah kita sudah atau belum kita di titik di mana kita benar-benar ngandung kuasa supranatural itu dan berjalan taat ya. Karena orang yang pamitan tapi tidak mau taat, jujur ya, kalian kan tambah sulit gitu, kalian jalan sendiri. Mendingan kalian pakai cara yang klise lah, cara yang absurd dan aneh dan nerd, mungkin kalau orang ngomong apa semua gitu, cara yang aneh gitu mendingan gitu. Oke, ya sampai sini dulu, ayo Erik lah. Gara-gara Erik guys. Ya. Oke, sebelum kita tutup hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sharing hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Godeni sampaikan ini benar-benar menjadi fondasi utama dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus bisa belajar untuk benar-benar mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri saat hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ayo.